Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 105. Zina menggertakkan giginya, kesal, lantaran Alia pergi begitu saja meninggalkannya. Gadis itu menatap lagi ke arah Hanifah. Kemudian, dia kembali berbalik badan menyusul Alia. "Al, lo ninggalin gue?" susul Zina, menghampiri Alia. "Males gue, sih. Kamu minta saran sama aku. Tapi, begitu aku ngasih kamu saran, kamu malah gak terima. Bukan gitu. Tapi, saran lo gak masuk akal, Al. Ya kali kita buat hubungan dekat terbongkar. Bisa-bisa orang lain anggap gue pelakor kalau sewaktu-waktu nyari kesempatan buat deketin Prof. Rama." Alia menghela napas kasar. Dia kemudian memegang kedua lengan Zina. "Si, bukan aku gak dukung kamu, ya. Tapi, ingat, kamu ini anak kuliahan. Bukan anak sekolahan lagi. Jadi, tolonglah jangan bertingkah kayak bocah," ucap Alia, bersungguh-sungguh. "Apa maksud lo, Alia? Lo gak dukung gue sama Prof. Rama lagi?" "Hah? Gak gitu. Tapi, kalau kamu memang mau ngelakuin sesuatu ke Hanifah, gak usah ceroboh kayak anak kecil gitu. Mending main cantik atau apa, kek, biar nanti gak jadi bumerang buat diri kamu sendiri." Zina kemudian terdiam. Sepertinya, dia mencerna apa yang Alia katakan tadi. Melihat Zina yang sudah terdiam seperti itu, Alia langsung meninggalkannya supaya Zina bisa memikirkan apa yang Alia katakan tadi. "Alia," panggil Zina, begitu menyadari sahabatnya itu sudah naik ke atas tangga. Alia tidak mengindahkan panggilan dari Zina tadi. Dia sepertinya ingin memberikan waktu agar Zina bisa berpikir terlebih dahulu. Zina pun tidak menyusul Alia. Bahkan, dia memilih menjauh dari gedung tersebut. Zina melihat jam tangan yang Isa kenakan. "Gue ada kelas, ya, pagi ini. Ah, males. Gimana bisa kuliah kalau hati dan pikiran gue kacau kayak gini?" Zina langsung berjalan menjauh. Tampaknya, dia ingin mencari kesunyian untuk menikmati pikiran dan hatinya yang terasa kacau saat ini. "Kak Zina," kata seorang mahasiswa baru. "Apa?" ketus Zina. "CCJI. Apaan CCJ? Cantik-cantik Judas, Kak." Zina menggeram kesal. "Pergi, gak? Sabar, Kak, sabar. Kalau patah hati, sini biar aku yang obati." "Berani banget, ya, kamu sama kakak tingkat. Harus beranilah, Kak. Berani memperjuangkan cintamu." Zina merasa mual mendengarnya. "Ih, najis," umpatnya, langsung berjalan cepat meninggalkan mahasiswa baru itu. "Gila. Mending Prof. Rama yang bilang kayak gitu ke gue. Muka pas-pasan pula, jauh banget dari standar cowok idaman gue," nyinyir Zina, setelah menemukan tempat yang menurutnya pas untuk menyemai patah hatinya saat ini. Sedangkan, di sisi lain, Hanifah dan Shirley masih duduk bersama di kursi taman fakultas. Hanifah terlihat sangat sibuk dengan notifikasi di layar ponselnya. "Sibuk banget, Del. Ada apa?" teguh Shirley. "Ini, loh, Kak Nadia lagi minta pendapat di grup divisi Adkesma," jawab Hanifah, dengan pandangan tak lepas dari layar ponselnya. "Pendapat apa?" "Kumpul buat musyawarah." "Oh, musyawarah proker, iya. Kok telat? Divisi yang lain sudah musyawarah, loh. Bukan program kerja, Shirley. Tapi, kami ada tugas baru tentang kemahasiswaan. Kamu tahu, kan, banyak keluhan dari mahasiswa alumni beasiswa yang UP-nya terlalu tinggi. Setelah mereka gak mampu menyelesaikan kuliah selama 8 semester, tutur Hanifah. "Oh, iya, aku tahu.
Kayaknya pernah disinggung sama Kak Davin di grup BEM, deh. Nah, itu slogan kami, kan? Mahasiswa bertanya, dekan menjawab. Ujar Hanifah. Shirley tiba-tiba tertawa membuat Hanifah merasa heran. Sebab, dia sedang berbicara serius. Tapi, Shirley malah tertawa seperti itu. Hanifah menggelengkan kepala melihat sahabatnya itu. Lucu, ya? Tanya Hanifah. Iyalah. Mahasiswa bertanya, dekan menjawab. Jawab Shirley, mengulangi slogan yang Hanifah ucapkan tadi. Apanya yang lucu coba? Kalau mahasiswa bertanya, dekan mingkem aja, baru tuh lucu. Ujar Hanifah. Bukan slogannya, Del. Tapi, itu, loh, dekannya, kan, Pak dosen ganteng yang merupakan suami kamu sendiri. Makanya, aku merasa lucu saja. Hanifah langsung melirik serius ke arah Shirley. Dia juga baru sadar dengan slogan yang diucapkannya tadi. Pantas saja Shirley merasa lucu, pikir Hanifah. Iya, ya. Hanifah menggaruk keningnya yang tidak gatal. Nah, itu. Gimana kalau kamu bicara langsung aja ke payoff Rama? Kan lebih efektif gitu. Nah, setuju. Tapi, masalahnya ini tentang problematika kampus, Shirley. Ada prosedurnya kalau mahasiswa mau menyampaikan aspirasi kepada dosen. Iya juga, sih. Gak papalah kalau sekali-sekali kamu bahas ke Prof. Rama. Entahlah. Nanti aja aku pikiran masalah itu. Mumet banget tahu, gak? Loh, kenapa? Memangnya, tugas itu terlalu berat untuk divisi Adkesma? Tanya Shirley. Gak. Tapi, Kak Davin minta kami buat menyelesaikan suratnya secepatnya. Dikasih waktu sampai besok siang. Mana tugas kuliah banyak. Gak ngerti banget, ya, ketua BEM itu. Duh, masalah kayak gitu gak usah dipikirin, Del. Ada bagian humas, kan, di setiap divisi. Biarlah kalau masalah surat jadi tanggung jawab humas. Kamu dan Kak Nadia tinggal mikirin apa saja yang akan dilakukan selanjutnya, saran Shirley. Iya juga, sih. Tek. Siang harinya, Divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa berkumpul di lantai 3. Tempat di mana setiap organisasi biasanya mengadakan rapat untuk membahas hal yang sedikit formal. Bagaimana dengan suratnya? Sudah selesai, kan? Tanya Davin, yang juga menghadiri rapat itu atas undangan dari Nadia selaku Ketua Adkesma. Sudah. Tapi, kami belum mendapatkan tanda tangan kepala jurusan, jawab Nadia. Oke. Sekarang, saya akan menandatangani surat itu. Setelah itu, minta tanda tangan kepala jurusan hari ini juga, kata Davin. Harus sekarang? Tanya Nadia. Nat, ingat BEM Fakultas Kedokteran di mata BEM Universitas adalah BEM yang paling cepat tanggap dalam masalah apapun. Jangan sampai citra itu luntur dari BEM Fakultas Kedokteran ini. Tidak usah lalai dalam mengerjakan tugas apapun, jawab Davin. Baik. Hanifah, kamu ada kelas siang ini? Tanya Nadia. Gak, Kak. Saya ada kelas sore nanti, jawab Hanifah. Ya sudah. Kamu sama saya ke ruang Kaprodi, ya, buat minta tanda tangan kepala jurusan. Baik, Kak. Begitu rapat selesai, Nadia dan Hanifah langsung pergi ke ruang dosen yang juga merupakan ruang-ruangan khusus untuk kepala jurusan dan staf lain yang mengurus jurusan di Fakultas Kedokteran. Dek. Hanifah tersentak begitu mendapati Rama yang sedang berada di ruangan tersebut. Sepertinya, ada rapat siang ini. Sehingga, beberapa dosen tengah duduk di sisi meja panjang di tengah ruangan itu. Ada rapat, kata operator jurusan, mengingatkan Hanifah dan Nadia.
Dari kejauhan, Rama menatap dingin Hanifah membuat wanita itu tidak fokus dengan peringatan dari operator jurusan tadi. "Tolong tutup pintunya. Ada rapat," kata kepala prodi mereka, mengingatkan. Hanifah masih terdiam menatap suaminya yang menatap dingin ke arahnya. Sementara, Nadia langsung menegur Hanifah agar keluar dulu. Tapi, Hanifah tidak sadar akan teguran Nadia. "Dek, ada rapat, tolong keluar dulu," ya, kata operator jurusan lagi. Iya, maaf. Saya permisi." Hanifah langsung keluar dan menutup pintu ruangan tersebut. Mereka duduk di kursi panjang yang terletak di depan ruangan tersebut. Harus berapa lama lagi mereka akan menunggu? Hanifah khawatir azan asyar berkumandang dan dia harus masuk kelas setelah sholai asyar nanti. "Kak Nat, kenapa gak ajak aku keluar tadi? Malu banget sama dosen yang lain," keluh Hanifah. "Ya ampun, sayang. Aku itu ngajak kamu keluar berkali-kali, loh. Tapi, pandangan kamu. Entah kemana sampai gak dengerin ajakan aku," jawab Nadia, gemas kepada Hanifah. Hanifah menyengir. "Iyakah? Aduh, aku rada-rada budek deh, kayaknya, Kak." Nadia tertawa. "Jangan bilang gitu. Nanti beneran, loh. Gak enak." Setengah jam menunggu, akhirnya beberapa dosen keluar dari ruangan itu. Keluarnya beberapa dosen dari ruangan tersebut menandakan jikalau rapat telah selesai. Nadia langsung mengajak Hanifah berdiri dan berjalan masuk ke ruangan itu. "Assalamualaikum," salam Nadia. "Waalaikumsalam," jawab operator jurusan, yang mejanya tepat berada di belakang pintu ruangan. Alih-alih mengucap salam, mata Hanifah justru tertuju ke arah Rama yang tengah berbincang bersama beberapa kepala prodi dengan beberapa air gelas mineral di depan mereka. Rama menatap dingin Hanifah membuat Hanifah salah tingkah sendiri. Langsung saja, Hanifah menghindari tatapan itu dengan cara berbalik badan menghadap ke operator jurusan. Bersama Nadia, "Mau minta tanda tangan?" tanya operator jurusan, langsung paham melihat map di tangan Najwa. "Iya, Bu. Mau minta tanda tangan ke Kajur," jawab Nadia. "Oh, sini mapnya. Biar saya antar ke Kajur." Mumpung beliau sedang mengobrol sama Pak Dekan. "Kalian duduk dulu di sini," jawab operator jurusan. "Baik, Bu. Terima kasih." Nadia langsung memberikan map di tangannya tadi. Setelah menerimanya, operator jurusan langsung membawa map tersebut ke kepala jurusan. "Apa ini?" tanya kepala jurusan, yang merupakan seorang dosen perempuan. "Silakan dibaca dulu, Bu," jawab operator jurusan. Kepala jurusan pun mulai membacanya. Terlihat, dahinya mengernyit setelah membaca map tersebut. Rama tidak menghiraukan hal itu, karena dia tengah diajak berbicara oleh dosen laki-laki yang juga duduk bersamanya di depan meja panjang tersebut. "Maaf, saya tidak bisa membubuhi tanda tangan saya di sini," tolak kepala jurusan. Mendengar hal itu, Nadia dan Hanifah saling melempar pandang. Namun, mereka belum merespon apapun dari apa yang dikatakan oleh kepala jurusan tadi. "Kembalikan ke mereka," perintah kepala jurusan lagi. "Baik." Belum sempat operator jurusan mengambil map itu lagi, Hanifah langsung berdiri dan menghampiri kepala jurusan membuat Rama mengalihkan pandangan ke arahnya. Nadia pun menghampiri Hanifah. "Maaf, Bu, kenapa Ibu tidak mau menandatangani surat tersebut?" tanya Hanifah. "Ini masalah serius. Aduan mahasiswa ke dekan, bukan? Silakan kalian buat surat lagi tanpa harus membunuhi tanda tangan kami selaku Kajur," jawab kepala jurusan. "Ya, ini memang aduan mahasiswa ke dekan. Tapi,
Seharusnya dengan adanya tanda tangan setiap kepala jurusan akan menjadi lebih baik karena dengan itu aduan kamu bisa langsung diterima oleh Pak Dekan, jawab Hanifah. Rama tidak menanggapi perdebatan itu karena sudah menjadi aturan kalau dia tidak bisa menanggapi permasalahan yang belum sampai kepadanya atau belum disampaikan kepada dirinya selaku dekan. Namun, Rama tetap menyimak perdebatan tersebut. Ini masalah serius. Tidak akan mudah bagi dekan untuk mengabulkan permintaan kalian dalam sekejap mata karena masalah ini bisa mengalir ke peraturan rektorat, jawab kepala jurusan. Itu alasan kami meminta persetujuan setiap kajur, Bu, supaya masalah ini bisa didengarkan secepatnya oleh rektorat setelah melalui pimpinan fakultas, yaitu Pak Dekan. Jawab Hanifah lagi. Sudah menjadi hak saya dalam menerima atau menolak permintaan tanda tangan dari BEM. Jadi, silakan kalian membuat surat yang tidak mencantumkan nama saya. Perihal kajur lain, bukan urusan saya.